Dalam hal pemaknaan dukun dan perdukunan, kita akan maknai secara bahasa Arab dukun yang berarti kahin atau dimaknai kahinun. Sedangkan prosesinya, prakteknya, peralatannya, perangkatnya dimaknai dengan perdukunan adalah kahana. Berkenaan hal tersebut bisa kita langsung maknai tentang definisi dukun secara bahasa Arab, yaitu kahin. Kita akan maknai di Quran surat At-Tur di ayat yang ke-29. Dikatakan fadzakir, maka tetaplah engkau wahai Muhammad, yaitu untuk memberikan peringatan berupa pelajaran. Fama binikmati rabbika bikahinin wala majnun. Dan kamu disebabkan nikmat dari Rabbmu lah, sehingga engkau bukanlah tersebut sebagai seorang dukun, dan bukan pula engkau disebut sebagai orang gila. Di ayat yang ke-30 dikatakan am yaquluna sa'irun. Bahkan mereka orang musyrikin mengatakan bahwa konon katanya Rasulullah Muhammad adalah syairun, orang yang kerjaannya ngajonggrang atau menyair, bersair, penyair. Nah, dalam hal pemaknaan secara keterangan hukum, ya, apa yang pernah saya sampaikan bahwa wama Muhammadun kahinun wala majnun wala syairun. Nah, dalam hal pemaknaan tersebut jelas bahwa Rasulullah Muhammad bukanlah dukun, bukanlah orang gila, bukan juga tukang syair atau tukang ngajonggrang. Dalam hal pemaknaan di Quran surat At-Tur 29 dan 30 ini bisa langsung dimaknai. Maka tetaplah engkau memberikan peringatan. Oleh karena disebabkan adanya nikmat dari Rabbmu, maka engkau Muhammad bukanlah dukun dan bukan pula orang gila. Alhamdulillah. Sehingga bukan pula penyair. Jadi finalnya seperti ini cara pemaknaannya. Dikarenakan adanya nikmat dari Allah secara Rob, ya, secara rububiyah yang memang bukti nyata terlihat jelas, yaitu berupa nikmat. Maka dengan nikmat ini yang sampai kepada Rasulullah Muhammad, maka Rasulullah Muhammad bukan dukun, bukan orang gila, bukan penyair. Rentetannya seperti ini, bahwa yang namanya nikmat dimaknai nikmat besar, nikmat kecil, atau Ar-Rahman, Ar-Rahim. Secara pemaknaan nikmat besar, nikmat kecil, atau nikmat yang sesungguhnya, yaitu dimaknai secara hukum alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal Islam. Yakni bahwa segala puja dan puji adalah kepunyaan Allah, bahwa kepunyaan Allah dengan puja-puji tersebut, ya, sudah menikmatkan kepada kita semua, yaitu nikmat berupa iman dan Islam. Hal berikutnya bisa kita maknai tentang hal nikmat, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang sudah sampai nikmat kepadanya. Jadi perkara sudah sampainya nikmat kepada Rasulullah Muhammad, bahkan Allah sendiri yang mengatakan engkau Muhammad tidak gila, bukan dukun, bukan penyair. Dikarenakan nikmat sudah sampai. Secara rasa oke lah nikmat, ya. Secara pemaknaan iman Islam sudah sampai. Secara petunjuk ihdi, ya, petunjuk itu sudah sampai kepada siratal mustaqim. Bukan lagi torekot gitu loh, ya, tapi udah ke sirat. Dalam hal pemaknaan malam semuanya, jadi puncak dari beriman berislam harus sampai kepada nikmat.
Silakan cek, perhatikan. Anda ngaku beriman, apakah sampai kepada nikmatnya beriman? Anda ngerasa ngaku berislam, sudah sampai belum nikmatnya berislam? Kaitannya adalah dengan kenyamanan atau juga dimaknai keselamatan dan juga kemuliaan dari dunia sampai akhirat. Di alam dunia selamat mulia, tenang kan, nyaman kan, nikmat kan. Yang namanya gangguan mah wajar. Itu alam dunia kok. Ujian cobaan wajar. Ujian cobaan gak pernah lama, Mang. Sebentar. Dan itu datang silih berganti. Kalau ujian cobaan lama, betah di kita, itu namanya bukan cobaan, bukan ujian. Ajab namanya. Hukuman. Ya, udah laknatan. Bisa jadi miskin seumur-umur. Naudzubillah ya. Miskin ilmu, miskin teman, miskin saudara kan repot. Ya nggak punya teman, nggak punya ilmu, nggak punya harta puguh katanya, nggak punya tetangga, nggak punya muka, wah repot lagi tuh. Ya nggak apa-apa, nggak punya muka, yang penting punya ATM. Yang ATM-nya aja nggak ada mukanya, mau bangganya di mana? Ini perihal nikmat nih. Apapun yang kita perbuat dalam hal bahwa beriman berislam pun harus sampai kepada nikmat. Nah ini dimaknai kita sudah sampai kepada alhamdulillah Allah, yaitu alhamdulillah, kan begitu. Dan itu semua sudah nempel ada, bukan hanya nempel tapi ngewujud pada diri Muhammad yang memang Ahmad. Paham? Iya, puja-puji, penundukan kepujian. Ahmad sosoknya, tasdid lagi di situ Muhammad. Jadi wujud nyata asli nikmat besar, sak nikmat kecil-kecilnya apabila kita perhatikan, apabila kita berteladan kepada beliau, itu ada. Bahkan akan sampai kepada kita, alhamdulillah. Faktanya, ya kita ke dukun aja deh. Waktu kita ke dukun aja, ya engkau ke dukun disebut sebagai menuju orang pintar, karena yang datang kitanya adalah orang bodoh. Ya barangkali terlalu halus orang goblok lah gitu kan. Ya karena kita terlalu polos mungkin. Dipenterin tuh. Ya. Ketika kita tanya ke dukun, Mbah. Di sono ya. Kalau sini mah punten Romo kan begitu. Masa ke dukun punten Haji? Enggak ada panggilan dukun Haji. Ya Romo paling enggak. Mo punten mo. Ya, saya punya masalah mo. Mamo, Romo, Mamo tak Romo. Ya udah begitulah. Ya. Akhirnya diproses, diberesin, kelar. Iya kan? Nah, nanya tuh si pasien, "Gimana Mbak Romo, kok bisa begitu?" Udah, yang penting tahu beres. Oh ya udah, terima kasih ya. Mungkin saya nggak bisa ngamplop, cukupnya transfer aja ya. Oh, makasih. Ya, pulang kan? Pulang dengan membawa kebingungan. Beres apa enggak? Iya apa enggak? Nunggu bukti nyata. Nah, ini nih perbedaannya sudah kelihatan nih. Ya. Dalam hal beragama itu tidak sampai kepada mang-mang, tidak sampai kepada keraguan, tidak ada rahasia, dijelaskan semuanya. Ada apa, mengapa, kapan, di mana harus kepriben gitu loh. Ya. Nah, ini perbedaan nih. Makanya bahwa hal tersebut secara global disebut nikmat. Karena apa? Ketika bertanya dijawab, ketika butuh penjelasan dijelaskan. Agama nih, beda dengan perdukunan. Udah, yang penting beres saja. Apa ada di agama kita yang mengajarkan, lo sholat aja. Emang sholat buat apa? Udah pokoknya sholat aja lah. Ya, nggak perlu dipahami lagi. Udah sholat aja. Nah, yang model seperti itu menitipkan kebingungan, menitipkan ketidakmengertian yang nggak jauh beda dengan perdukunan tuh. Sehingga kalau orang yang beragama sampai kepada nikmatnya beragama, dia akan menjelaskan. Kena ya perbedaannya ya. Santri Rehabilitasi